Nama saya Francisca Anggraini dengan NIM 2215110128. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah PPOM yang diampu oleh Bapak Abdul Rida. Yang pertama, ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki apakah dan bagaimana Development-Based Community Development (ABCD) dapat meningkatkan tingkat partisipasi anak, remaja, dan sekolah dalam proyek promosi kesehatan. Penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip ABCD berhubungan dengan tingkat partisipasi tersebut. Yang kedua, ada konteks dan topik yang dibahas. Penelitian ini membahas pengembangan komunitas berbasis aset ABCD sebagai pendekatan dalam strategi promosi kesehatan, khususnya dalam konteks partisipasi anak, remaja, dan sekolah. Penelitian ini menelaah bagaimana ABCD dapat mengatasi kesenjangan dalam aset komunitas untuk anak-anak dan meningkatkan modal sosial. Penelitian ini juga membahas berbagai tingkat partisipasi anak, remaja, serta tantangan dalam melibatkan mereka dalam proyek promosi kesehatan. Yang ketiga, ada teori atau pendekatan yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metasintesis kualitatif. Teori yang digunakan meliputi pendekatan ABCD dengan 3 karakteristik utamanya citizen-led, relationship-oriented, dan asset-based. Tangga partisipasi untuk mengklasifikasikan kualitatif. Penelitian ini juga mempertimbangkan teori model sosial dan pembangunan berbasis kekuatan. Metodologi penelitian. Penelitian ini melakukan pencarian sistematis di 10 berbasis data untuk mengidentifikasi artikel yang membahas proyek ABCD yang melibatkan anak, remaja, dan sekolah. Setelah penyaringan dan penghapusan duplikat, 12 teks yang memenuhi kriteria inklusi dianalisis. Analisis dilakukan dengan mengategorikan tingkat partisipasi berdasarkan tenaga partisipasi hard dan mengevaluasi sejauh mana proyek-proyek tersebut mengikuti 3 prinsip dasar ABCD. Kualitas studi yang termasuk juga dievaluasi menggunakan elemen Epicure. Dan yang kelima, temuan utama. Proyek dengan tingkat partisipasi tinggi juga menunjukkan kepatuhan tertinggi terhadap prinsip-prinsip ABCD. Poin yang kedua, proyek dengan tingkat partisipasi tinggi didukung oleh fasilitator dewasa yang menciptakan lingkungan belajar di mana anak-anak dan remaja mengembangkan keterampilan partisipatif mereka. Poin yang ketiga, tingkat partisipasi anak dan remaja bervariasi, mulai dari non-partisipasi hingga berpartisipasi tingkat tinggi, atau menginisiasi proyek sendiri. Poin yang keempat, proyek yang dilakukan dimulai dengan pemetaan aset yang terbuka dan kemudian menetapkan tujuan berdasarkan aset tersebut. Menghasilkan proses yang lebih berbasis kekuatan di mana hubungan dan kompetensi berkembang secara lokal. Poin yang kelima, proyek yang dipimpin oleh pakar eksternal cenderung membatasi aktivitas pemetaan aset dan mobilisasi, sehingga menghambat potensi untuk memasukkan pengetahuan lokal. Poin yang keenam, anak-anak dan remaja yang terlibat dalam proyek ABCD mengembangkan kesadaran akan aset komunitas baik pribadi maupun kolektif, serta keterampilan partisipasi seperti kepemimpinan, komunikasi, dan negosiasi. Soal nomor 6, kesimpulan penulis. Penelitian ini menunjukkan bahwa ABCD menyediakan strategi yang berguna untuk meningkatkan partisipasi anak dan remaja dalam proyek promosi kesehatan. Proyek dan partisipasi tingkat kepatuhan tertinggi terhadap prinsip-prinsip ABCD memiliki tingkat partisipasi remaja yang tinggi. Peran fasilitator dewasa
yang terampil dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, mengembangkan keterampilan partisipasif sangat penting. Penelitian lebih lanjut dilakukan untuk menjelaskan peran fasilitator dan pakar eksternal, serta untuk mengukur dampak jangka panjang ABCD. Penelitian dengan metode kualitatif dan kuantitatif yang lebih baik juga dibutuhkan untuk memahami proses dan menghubungkannya dengan hasil yang lebih komprehensif. Selanjutnya, relevansi terhadap materi kuliah. Jurnal ini sangat relevan dengan konsep-konsep pengorganisasian masyarakat yang dipelajari dalam materi kuliah. Penelitian ini secara langsung membahas pendekatan Based Community Development (ABCD) yang merupakan strategi pengorganisasian masyarakat yang berfokus pada kekuatan dan aset yang sudah ada dalam komunitas, bukan pada kekurangannya. Konsep ini bertolak belakang dengan pendekatan tradisional yang seringkali berfokus pada permasalahan dan kebutuhan, atau defect-based. Jurnal ini juga membahas penelitiannya berpartisipasi masyarakat, khususnya anak muda dalam proses pembangunan dan promosi kesehatan, yang merupakan elemen kunci dalam berbagai teori pengorganisasian masyarakat seperti teori pemberdayaan dan pembangunan partisipasif. Konsep tenaga partisipasi HART yang digunakan dalam jurnal juga relevan untuk memahami berbagai tingkat keterlibatan masyarakat dalam proyek-proyek pembangunan. Selanjutnya, kekuatan dan kelemahan artikel ini. Yang pertama ada kekuatan. Berfokus pada ABCD, jurnal ini memberikan tinjauan komprehensif tentang penerapan ABCD dalam konteks partisipasi anak muda dan remaja dalam proyek promosi kesehatan. Hal ini merupakan kontribusi yang signifikan karena penelitian tentang ABCD dengan kelompok usia ini masih terbatas. Poin selanjutnya menggunakan metasintesis. Teknologi metasintesis kualitatif yang digunakan memungkinkan peneliti untuk mensintesis temuan dari berbagai studi kualitatif, memberikan gambaran yang lebih kaya dan mendalam tentang topik tersebut. Poin selanjutnya, penggunaan kerangka kerja yang jelas. Penggunaan partisipasi HART dan kerangka Epicure memberikan kerangka kerja yang jelas dan sistematis untuk menganalisis data dan menyajikan temuan. Poin selanjutnya, relevansi praktis. Temuan jurnal memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi perencanaan dan implementasi proyek promosi kesehatan yang melibatkan anak muda dan remaja. Selanjutnya ada kelemahan. Jumlah sampel yang terbatas. Hanya 12 studi yang termasuk dalam metasintesis yang dapat membatasi generasi temuan. Dan kemudian kualitas studi yang bervariasi. Kualitas metodologis studi yang dikaji bervariasi yang dapat mempengaruhi reliabilitas dan validitas temuan metasintesis. Kurangnya detail tentang peran fasilitator dalam beberapa studi juga merupakan kelemahan. Kemudian berfokus geografis yang terbatas. Studi yang dikaji mungkin tidak mewakili keragaman konteks geografis dan budaya di seluruh dunia, sehingga membatasi generalisasi temuan ke konteks yang berbeda. Kemudian kurangnya analisis kualitatif. Meskipun metasintesis kualitatif memiliki kekuatannya, kurangnya analisis kualitatif dapat membatasi pemahaman tentang hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Soal selanjutnya, kontekstualisasi dan implikasi. Temuan jurnal dapat diterapkan di konteks Indonesia, terutama dalam konteks promosi kesehatan di masyarakat. Pendekatan ABCD dapat diadaptasi untuk melibatkan anak muda dan remaja dalam program-program kesehatan, misalnya program pencegahan stunting, promosi kesehatan reproduksi, atau pencegahan penyalahgunaan narkoba. Namun, perlu diperhatikan beberapa hal tersebut. Ada konteks budaya.
Pentingnya mempertimbangkan konteks budaya dan sosial Indonesia dalam menerapkan pendekatan ABCD, struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan sistem kepercayaan masyarakat perlu dipertimbangkan agar program dapat diterima dan efektif. Selanjutnya, aksesibilitas sumber daya. Penerapan ABCD membutuhkan pemetaan aset komunitas secara menyeluruh. Aksesibilitas terhadap sumber daya dan informasi di berbagai daerah di Indonesia perlu diperhatikan. Kemudian keterampilan fasilitator. Peran fasilitator yang terampil sangat penting dalam keberhasilan program ABCD. Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi fasilitator lokal diperlukan. Ada juga partisipasi pemerintah, dukungan dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program ABCD. Saya setuju dengan kesimpulan penulis bahwa pendekatan ABCD dapat meningkatkan partisipasi anak muda dan remaja dalam proyek promosi kesehatan. Namun, saya menekankan pentingnya memperhatikan kelemahan metodologis yang telah disebutkan di atas. Penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan jumlah sampel yang lebih besar dan berkualitas, metodologis yang lebih tinggi, serta mempertimbangkan keberagaman konteks budaya dan geografis. Selain itu, serta mempertimbangkan keberagaman konteks budaya dan geografi. Selain itu, perlu diteliti lebih lanjut peran fasilitator dalam memfasilitasi partisipasi anak muda dan remaja secara efektif dan etis. Studi ini memberikan kerangka kerja yang baik, tetapi perlu pengembangan lebih lanjut untuk memastikan penerapan ABCD yang efektif dan berkelanjutan di berbagai konteks, termasuk di Indonesia. Penerapannya harus sensitif terhadap konteks lokal dan memastikan partisipasi yang bermakna, bukan sekedar tokenisme. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.